Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Perkenalkan, nama saya Sarabani, NPM 18124602. Pada pertemuan yang ketiga ini, saya akan menjelaskan dua hadis. Yang pertama yaitu tentang isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan yang berbunyi, An Abi Yahya Suhaib bin Sinanin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'mini inna amrahu kulluhu khairun wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'mini. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Rawahu Muslim. Yang kedua yaitu hadis tentang isi kandungan hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas yang berbunyi, An Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Rawahu Tirmidzi. Adapun yang dimaksudkan dengan hadis yang pertama yaitu dari hadis isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan bersyukur di saat senang dan bersabar di saat susah. Bahkan kedua sifat inilah yang merupakan penyempurna keimanan seorang hamba. Abdullah bin Mas'ud berkata, iman itu terbagi menjadi dua bagian. Sebagiannya adalah sabar dan sebagian lainnya adalah syukur. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji secara khusus hamba-hambanya yang memiliki dua sifat ini sebagai orang-orang yang bisa mengambil pelajaran ketika menyaksikan tanda-tanda kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Hadis tersebut juga menjelaskan bahwa kehidupan seorang mukmin seluruhnya bernilai kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam kondisi yang membuatnya senang ataupun susah. Seorang hamba yang sempurna imannya akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika senang dan bersabar ketika susah. Maka dalam semua keadaan dia senantiasa ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala ketentuan takdirnya, sehingga kesusahan dan musibah yang menimpanya berubah menjadi nikmat dan anugerah baginya. Orang yang tidak beriman akan selalu berkeluh kesah dan murka ketika ditimpa musibah, sehingga semua dosa dan keburukan akan menimpanya. Dosa di dunia karena ketidaksabaran dan ketidakridaannya terhadap ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta di akhirat mendapat siksa neraka. Uraian tentang sabar sebagian telah dibahas pada bab sebelumnya, sedangkan syukur merupakan bagian dari akhlak mulia yang muncul karena adanya rasa kecintaan dan keridaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang diberikan nikmat olehnya walaupun sedikit,
tidak mungkin akan bersyukur kalau tidak ada keridaan di hatinya. Orang yang mendapatkan penghasilan yang sedikit dan pas-pasan tidak akan bisa bersyukur jika tidak ada keridaan di hatinya. Demikian pula orang yang diberi kelancaran rezeki dan harta yang melimpah akan terus merasa kurang dan tidak akan bersyukur jika tidak diiringi keridhaan. Barang siapa yang menyadari adanya nikmat dan mengetahui sang pemberi nikmat, lalu mengakui kenikmatan tersebut dan tunduk serta cinta padanya, kemudian mempergunakan kenikmatan tersebut dalam hal-hal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang dianggap bersyukur. Adapun mengenai isi kandungan yang hadis kedua, yaitu tentang hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas. Hadis ini menjelaskan bahwa apabila kita menghendaki pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersabar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salat innallaha ma'as sabirin. Dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa jalan keluar atau solusi dari permasalahan itu bersama kesulitan. Maknanya, apabila seseorang ingin mendapatkan jalan keluar dari berbagai permasalahan yang menderanya, maka ia harus mau menghadapi kesulitan yang ia hadapi. Di akhir hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran surah Insyirah ayat 5. Fa inna ma'al usri yusra. Yang artinya, maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Quran surah Al-Insyirah ayat 5. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan baik dalam pembacaan maupun penyampaian, salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.